Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Noviandi Eka Fitri. Saya biasa dipanggil Vivi atau Fitri. Saya dari kelas 1A Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Bunga Bangsa Cirebon. Saya akan menjelaskan materi mengenai karakteristik kebutuhan dalam perspektif Islam. Islam adalah sistem kehidupan yang menyeluruh, yang mencakup semua aspek aktivitas manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam sistem ekonomi Islam, tindakan ekonomi tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan materi, tetapi juga harus selaras dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Bagi seorang muslim, memenuhi kebutuhan merupakan bagian dari ibadah serta usaha untuk menjaga kesejahteraan diri, keluarga, dan masyarakat. Konsep kebutuhan dalam perspektif Islam. Dalam Islam, kebutuhan tidak hanya bersifat material, tetapi juga meliputi kebutuhan spiritual dan sosial. Karakteristik kebutuhan dalam perspektif Islam. Yang pertama, kebutuhan itu harus berlandaskan kehalalan. Prinsip halal menjadi dasar utama dalam menentukan apakah suatu kebutuhan boleh dipenuhi atau tidak. Memenuhi kebutuhan dalam Islam harus selalu bersih dari keharaman dan bermanfaat bagi tubuh, akal, dan jiwa. Yang kedua, itu berorientasi pada kemaslahatan. Setiap kebutuhan yang dipenuhi harus memberi manfaat dan menghindari mudarat atau bahaya. Konsumsi tidak hanya didorong oleh keinginan semata, tetapi juga harus memberi manfaat yang lebih luas. Yang ketiga, memiliki skala prioritas berdasarkan maqasid syariah. Islam membagi kebutuhan menjadi 3 kategori utama. Yang pertama itu daruriyat atau kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang paling utama dan yang paling penting. Selanjutnya adalah hajat atau kebutuhan sekunder. Adalah kebutuhan setelah kebutuhan daruriyat. Lalu yang terakhir ada tahsiniyat atau kebutuhan tersier. Skala ini tuh membantu seorang muslim mengatur belanja, menempatkan yang lebih penting terlebih dahulu dan menahan diri dari pengeluaran yang tidak perlu. Lanjut, yang keempat, itu tidak berlebihan dan tidak boros. Islam melarang konsumsi berlebihan. Larangan ini bertujuan agar seorang muslim tidak terjebak dalam gaya hidup mewah dan boros. Selanjutnya, yang kelima, ada keseimbangan dunia dan akhirat. Kebutuhan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan barang-barang yang ada di dunia. Pemenuhan kebutuhan juga harus menjaga dimensi akhirat. Islam ingin memastikan manusia tidak terlalu fokus pada kebutuhan duniawi hingga mereka melupakan menunaikan kewajiban di akhirat. Yang keenam, ada tanggung jawab etis dan moral. Dalam Islam, memenuhi kebutuhan juga memiliki aspek moral. Harta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, seorang muslim harus menggunakan harta tersebut secara bertanggung jawab. Dan terakhir, menghindari kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, yang ketujuh, memiliki dimensi sosial. Dalam Islam, memenuhi kebutuhan tidak bisa dipisahkan dari kewajiban sosial. Seseorang muslim juga harus bisa menyeimbangkan antara kebutuhan diri sendiri dan kepedulian terhadap orang lain. Artinya, memenuhi kebutuhan pribadi tidak boleh membuat seseorang lupa akan kewajibannya terhadap masyarakat lainnya. Kesimpulannya, dalam perspektif Islam, kebutuhan manusia diarahkan bukan sekedar untuk memenuhi keinginan duniawi, tetapi juga untuk mencapai keseimbangan hidup dan kebahagiaan dunia akhirat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, jadi seorang muslim dapat menjalani perilaku ekonomi yang etis, bertanggung jawab, dan penuh keberkahan. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.